Tiga anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual ayahnya di Bandar Lampung menjalani pemulihan trauma. Sementara pelaku telah mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Tersangka RO kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria berusia 48 tahun ini harus berada di balik jeruji besi karena mencabuli anak kandung dan anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus kekerasan seksual terhadap tiga anaknya yang masing-masing berusia 16, 5, dan 3 tahun terungkap setelah korban menceritakan kepada bibi dan pamannya tentang perlakuan bejat ayahnya. Sedangkan ketiga korban masih menjalani pemulihan psikolog milik Provinsi Lampung. Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 dan nomor 1. Korban saat ini sudah kita tampung di rumah aman ya, karena ini kan rujukan kasus ini dari Cilegon, karena pamannya itu yang melaporkan itu berdomisilinya di Cilegon. Jadi tidak mungkin dong artinya dengan jarak yang begitu jauh. Nah, sehingga korban saat ini kami tampung di rumah aman yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di UPTD PPA Provinsi Lampung. Untuk informasi selengkapnya terkait kekerasan seksual ayah kepada tiga anak di bawah umur, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore, Pak Pandra. Ya, selamat sore Mbak Stefani, selamat sore para pemirsa News dimanapun berada. Pak Pandra, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu dari ketiga korban, berapa yang merupakan anak kandung dan berapa yang anak tiri dari pelaku? Ya, baik. Ini ya kejadian yang cukup menyedihkan kita semua ya. Anak yang akan menjadi tumbuh kembang, ia berusia 16 tahun atas nama AJ, korban persetubuhan dan percabulan, itu adalah merupakan anak tiri daripada pelaku DM. Kemudian yang kedua adalah atas nama TT, berusia 5 tahun, itu juga anak merupakan anak tiri juga. Kemudian baru yang usia 3 tahun tadi atas nama A. Jadi kejadian ini memang diawali dari kejadian tanggal 14 Oktober beberapa waktu yang lalu dengan adanya laporan polisi tersebut. Tentunya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, dalam ini Subdirektorat 4 Remaja, Anak-anak, dan Wanita Torenakta sudah melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan. Maka pada tanggal 19 Oktober 2021 dapat ditangkap pelaku atas nama DM tersebut. Baik. Nah, dari pengembangan ini tentunya dapatlah diketahui korban-korban yang lain, dan kami juga bekerja sama dengan unit pelaksana teknis daerah PP atau P3A, yaitu pelayanan perempuan dan pelindungan anak, dan ketiga korban persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur tersebut saat ini tengah dilakukan perawatan trauma healing di rumah aman tersebut. Begitu Mbak Stefani. 2 korban merupakan anak tiri dan 1 korban yang masih berusia 3 tahun merupakan anak kandung dari tersangka. Dari hasil pemeriksaan, apa yang membuat pelaku tega mencabuli ketiga anaknya? Ya, ini dia tadi Mbak. Ini perlu saya sampaikan bahwa tersangka DM ini ya memang profesinya adalah seorang tunggak parkir ya, dan memang putus sekolah. Dan ini merupakan pelaku residivis, di mana kasus yang sudah dijalani itu mengalami suatu kasus yang dijalani dalam menjalani hukuman ya selama 10 tahun dalam kasus 338, pembunuhan terhadap ayahnya atau orang tua kandungnya. Ini yang dilakukan. Jadi memang ini beberapa track record kasus kriminal yang dilakukan oleh tersangka ini sudah sedemikian. Artinya bukan hanya kasus kriminal terhadap percabulan dan persetubuhan, tetapi juga ada kasus kriminalnya, itu adalah kasus 338. Baik, di mana kemudian istri tersangka pada saat ia mencabuli ketiga korban ini? Ya, ini dia dalam melakukan aksinya, dan aksi ini sudah dilakukan semenjak tahun 2017 sampai tahun 2020. Di dalam melakukan aksinya, tersangka DM ini melakukan aksinya di tengah malam, di atas pukul 00. Pada saat itu dia melakukan pendekatan, kemudian juga pengancaman terhadap korban, baik itu AJ, ya terutama AJ yang sudah mengalami trauma yang cukup mendalam, dengan ancaman, beberapa ancaman apabila tidak dilayani akan dilakukan perceraian terhadap ibu kandung daripada korban AJ tersebut, sehingga dengan sangat terpaksa dan sangat secara psikologis ya. Jadi waktu pasca dilaporkan kemudian kita bawa ke rumah aman, itu traumanya betul-betul sangat mendalam sekali Mbak Stefani. Baik, artinya aksi pencabulan dilakukan pada saat istri sudah tidur dan masih berada di rumah. Ya, baik, betul sekali. Tadi sempat disebutkan ada ancaman juga yang dilontarkan pelaku kepada korban.
Ya, itu dia ancamannya. Apabila tidak dilayani, maka orang tua korban, dalam hal ini adalah ibu korban, akan diceraikan. Nah, itu yang selalu diancamkan seperti itu. Nah, ini yang akhirnya suatu ketika paman korban yang tadi sudah dijelaskan sempat melaporkan juga kepada pihak kepolisian, bahkan sudah ada 2 laporan polisi. Makanya laporan polisi pertama itu tanggal 14 Oktober 2021 lalu. Kemudian ada lagi laporan polisi tanggal 25 karena ada korban berikutnya. Karena dari tim penyidik kami itu kan selalu bekerja berdasarkan penyidikan tindak pidana berdasarkan penyelidikan secara ilmiah. Kami melibatkan psikolog, kemudian juga dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi diketahui di situ ternyata memang dia melakukan aksinya itu dalam satu rumah kontrakan bersama ketiga saudara tirinya yang lain atau saudara-saudara dari pihak yang lain gitu. Nah, ini yang diketahui. Ternyata ada anak yang usia 5 tahun dan 3 tahun tersebut, Mbak. Ini kan sangat menyedihkan sekali ya. Mengingat bahwa tersangka merupakan orang dekat korban, bahkan merupakan ayah kandung dari salah satu korban. Apakah ada kemungkinan hukuman yang diperberat kepada tersangka, Pak? Jelas sekali. Ini yang sudah menjadi peraturan secara hukum ya, berdasarkan undang-undang yang terbaru nomor 1 2016 itu sudah diatur bahwa apabila melakukan aksi kekerasan, apabila percabulan, itu sudah jelas hukumannya di atas 5 sampai 15 tahun. Nah, ini ada lagi penambahan sepertiga hukuman karena ayah dari atau pelaku DM ini adalah merupakan seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, walaupun itu ayah tiri ataupun ayah kandung. Nah, ini sepertiga lagi hukumannya. Bahkan mungkin ini sudah ada undang-undang yang terbaru ya, tidak tertentu kemungkinan nantinya ada pasal ya tentang pengkembirian dan sebagainya ya. Ininya kita akan melakukan upaya-upaya penerapan pasal yang betul-betul membuat jerahnya suatu pelaku dan tidak akan lagi terulang kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Baik, tentunya kita harapkan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung sudah bergabung di ini sore.